Menjadi salah satu search engine paling populer di dunia, Google sukses menjadi salah satu raksasa teknologi saat ini bersamaan dengan Apple dan Microsoft. Google yang lahir pada tahun 1997 ini tidak hanya fokus pada pengembangan search engine saja, namun juga produk lain seperti software maupun hardware. Di samping kesuksesan dan manfaat yang diberikan Google kepada semua penggunanya, ada sejumlah fakta menarik Google yang justru jarang diketahui banyak orang. Di mana fakta menarik Google ini menjadi bagian dari perjalanan Google sampai saat ini. Lalu seperti apa fakta menarik tentang Google yang jarang diketahui para penggunanya? Berikut fakta menarik Google. Internet menurun mencapai 40% saat Google padam. Kamu mungkin pernah bertanya, apakah sebagai raksasa teknologi dunia Google pernah down? Fakta menarik Google adalah Google yang terbilang sangat jarang mengalami masalah harus padam pada Agustus tahun 2013 lalu. Walaupun durasi padamnya sendiri hanya selama 5 menit, namun mengakibatkan matinya layanan seperti Search, Gmail, hingga YouTube, hal ini membuat penggunaan internet global mengalami penurunan sampai 40%. Hal ini menjadikan Google berperan penting dalam aktivitas internet seluruh orang di dunia, di mana mereka seolah bergantung pada Google karena layanannya. Google mengakuisisi YouTube di restoran. YouTube menjadi salah satu layanan streaming video paling banyak digunakan orang-orang di seluruh dunia saat ini, di mana perusahaan ini awalnya adalah perusahaan independen sebelum diakuisisi Google di tahun 2006 senilai 1,65 miliar US dollar. Uniknya ada fakta menarik Google saat proses mengakuisisi YouTube, di mana salah satu pendiri YouTube Stephen Chen menjelaskan proses negosiasi dalam mengakuisisi YouTube dilakukan di restoran bernama Denny. Negosiasi yang berlangsung pada akhirnya disepakati dan tidak lama setelahnya makanan yang dipesan yaitu steak mozzarella datang. Pernah mencoba menjual search engine ke Yahoo? Dari sebuah keputusan kurang tepat oleh Yahoo karena tidak menyetujui tawaran Google yang menjual search engine-nya pada tahun 1997. Google sendiri masih menjadi perusahaan yang tidak dikenal pada tahun 1997 sehingga Larry Page dan Sergey Brin menawarkan search engine untuk dijual ke Yahoo seharga 1 juta US dollar, namun ditolak. Lalu pada tahun 2002 Yahoo membuat penawaran senilai 3 juta US dollar karena Google sudah sukses dan cukup dikenal. Namun Google meminta penawaran menjadi 5 juta US dollar yang kembali tidak disetujui oleh Yahoo. Di mana setelah kurang lebih 2 dekade, kini Google memiliki valuasi kekayaan bersih senilai 2 triliun US dollar. Kata googling resmi diakui sebagai kata kerja. Sedari di awal dirilis dengan produk search engine, Google terus mendominasi sektor internet dalam hal mencari sesuatu yang diinginkan pengguna melalui fitur search. Semua orang di seluruh dunia akan secara mudah mencari informasi maupun berita mengenai hal apapun. Hal ini membuat pekerjaan maupun aktivitas apapun semakin mudah dan cepat diselesaikan. Melalui dampak masif yang diberikan oleh Google, maka Oxford English Dictionary memasukkan kata Google ke kamus mereka pada tahun 2006. Sebulan setelahnya, Merriam-Webster Collegiate Dictionary juga ikut memasukkan kata Google. Selain itu kata googling sendiri resmi diakui menjadi kata kerja yang kini menjadi frasa menunjukkan aktivitas mencari informasi secara online. Tidak heran jika hal ini menjadi salah satu fakta menarik Google. Awal mula nama Google. Sebelum menggunakan nama Google, Larry Page dan Sergey Brin sebagai pendiri melakukan brainstorming dalam menentukan nama search engine ciptaan mereka, lalu terpilih nama Bgroup. Walaupun Bgroup menjadi salah satu nama teknik memijat, namun tidak ada kaitannya sama sekali tentang hal tersebut karena Bgroup sendiri adalah nama proyek penelitian mereka ketika berkuliah di Universitas Stanford pada tahun 1996. Pemilihan nama Google sendiri terinspirasi oleh istilah matematika yaitu gogol yang berarti 1 diikuti 100 angka 0, lalu berubah karena salah satu kolega Larry Page dan Sergey Brin melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain gogol menjadi Google. Itulah fakta menarik tentang Google.
Sebuah publikasi Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan PBB, World Happiness Report merilis data negara paling bahagia di dunia pada tahun 2022. Data ini mengacu pada survei global dari orang-orang di sekitar 150 negara. Salah satu tujuannya adalah untuk menyoroti secerca harapan di masa-masa pandemi yang melanda dunia dalam beberapa tahun yang lalu. Meskipun kebahagiaan merupakan salah satu hal yang sulit untuk diukur, dari data yang dikumpulkan ada beberapa faktor yang menjadi penilaian penting pada laporan tahun ini. Beberapa di antaranya seperti tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan orang lain, dukungan sosial, kemurahan hati, kebebasan membuat pilihan hidup hingga emosi positif dan negatif yang sering kali mereka rasakan. Berikut 5 negara paling bahagia di dunia. Belanda. Belanda merupakan bagian dari Kerajaan Belanda, sebuah negara monarki konstitusional yang mencakup seluruh bagian Belanda Eropa serta Belanda Karibia. Belanda termasuk negara yang paling bahagia di dunia. Di balik hal itu ternyata ada peran orang tua yang akhirnya bisa membuat sang anak merasa paling bahagia di antara miliaran anak lainnya. Laporan UNICEF yang diterbitkan tahun lalu mengatakan bahwa anak-anak di Belanda memiliki tingkat kesejahteraan tertinggi. Badan Anak dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pun telah menganalisis data di hampir 41 negara yang berpenghasilan tinggi. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui negara mana yang memiliki anak-anak paling bahagia. Adapun indikatornya menilai berdasarkan kesejahteraan mental, fisik, pengembangan keterampilan akademik, dan sosial anak-anak. Swiss. Swiss adalah negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan Alpen. Swiss dikenal sebagai negara netral namun tetap memiliki kerjasama internasional yang kuat. Swiss kembali dinobatkan menjadi negara paling bahagia di dunia, padahal banyak negara yang memiliki tingkat kesejahteraan lebih tinggi dibanding negeri mungil di kaki gunung Alpen Eropa ini. Selain makmur dan nyaman dengan pekerjaan mereka, warga Swiss juga tergolong sangat sehat, di mana harapan hidup mencapai 82,8% atau yang tertinggi dibanding negara lain yang disurvei OECD. Tak cukup hanya itu, 81% rakyat Swiss mengaku merasa sangat sehat. Islandia. Negara ini memiliki populasi sebanyak 332.000 penduduk dan luas 103.000 km persegi. Ini menjadikannya negara dengan penduduk terjarang di Eropa. Islandia masuk dalam negara paling bahagia di dunia. Ada beberapa faktor yang menjadi Islandia negara bahagia yaitu seperti layanan publik, contohnya pendidikan, kesehatan dan penitipan anak semua dibuat gratis. Seluruh warganya dari yang berpendapatan tinggi maupun pas-pasan bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang terjamin, dan bantuan dalam membesarkan anak-anak mereka. Pegawai yang kerja di Denmark berhak mendapatkan total 52 minggu cuti berbayar saat menjadi orang tua baru. Kebijakan ini bukan hanya berlaku untuk penduduk Denmark, tapi siapapun yang bekerja di Denmark. Finlandia. Populasi Finlandia sekitar 5,5 juta jiwa, dan mayoritas tinggal di kawasan selatan. World Happiness Report merilis bahwa Finlandia dinobatkan sebagai negara paling bahagia di dunia. Peringkat yang didapatkan Finlandia sudah berlangsung selama 5 kali berturut-turut. Dengan indeks satu hal yang membuat negara ini menjadi tempat terbaik untuk ditinggali adalah cara hidup masyarakatnya yang santai dan bebas. Jika dibandingkan dengan negara barat lainnya, masyarakat di Finlandia sangat berdamai dengan dirinya sendiri. Budaya di negara tersebut juga sangat hangat dan fokus pada kerjasama. Ini membuat masyarakatnya tidak merasa khawatir dengan dunia luar, sehingga mampu bertahan dalam menghadapi kehidupan serta masalah-masalah yang terjadi tidak terlalu membuat mereka kecewa. Denmark. Negara ini terletak di Skandinavia Eropa Utara, sehingga termasuk Uni Eropa namun tidak berada di semenanjung Skandinavia. Denmark juga menjadi negara paling bahagia di dunia, menjadikan negara tersebut negara bahagia kedua setelah Finlandia. Profesor psikologis di Dickinson College bernama Mari Helweg Larsen mengatakan bahwa Denmark memiliki pemerintahan stabil, tingkat korupsinya sangat rendah, akses ke pendidikan dan kesehatan berkualitas tinggi. Negara ini memang memberlakukan pajak tertinggi di dunia, namun sebagian besar orang Denmark dengan senang hati membayarnya,
Mereka percaya pajak tinggi bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih baik. Itulah 5 negara paling bahagia di dunia. Dunia memiliki perserikatan bangsa-bangsa yang memiliki 193 anggota. Kendati menjadi tempat berkumpulnya negara merdeka di dunia, organisasi yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai United Nations Organization itu tidak berhak mengakui negara atau pemerintahan. Beberapa negara tidak mendapatkan pengakuan dari negara lain karena memiliki masalah klaim teritorial dan sebagainya. Namun ada juga yang sengaja menutup diri sehingga terkesan tidak ingin diganggu siapapun. Dengan begitu, informasi mengenai beberapa negara tersebut begitu sedikit dan terlihat misterius. Berikut 5 negara paling misterius. Seborga. Memiliki luas 14 km persegi ini mempunyai keistimewaan yaitu merdeka dan menjadi negara independen. Tidak heran jika negara ini terdapat kepala negara, sistem pemerintahan, bendera, mata uang, kartu identitas bagi warganya, hingga tentara penjaga perbatasan. Perjuangan penduduk Seborga untuk merdeka juga tidak bisa dianggap remeh. Menurut Ratu Nina Menegatto, Seborga memiliki dokumen yang membuktikan bahwa mereka tidak pernah diklaim secara resmi oleh Italia. Di tahun 1729 Seborga seharusnya dibeli oleh Kerajaan Sardinia. Namun surat tersebut tidak valid sebab tidak ditandatangani dan dicap serta pembayaran tidak pernah dilakukan. Itulah mengapa Seborga menuntut kemerdekaan untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat. Abkhazia. Negara ini merupakan pecahan dari negara Georgia dan hanya diakui oleh 4 negara saja yakni Nauru, Nicaragua, Rusia dan Venezuela serta secara de facto telah merdeka. Tidak heran jika banyak orang yang tidak tahu tentang keberadaan negara ini, sebab kedaulatan Abkhazia tetap tidak diakui secara internasional. Luas Abkhazia sendiri sekitar 8.600 km persegi dan berada di bagian ujung barat Georgia. Pemisahan Abkhazia dari Georgia sendiri menimbulkan peperangan dengan ditandai dikirimnya tentara Georgia ke Abkhazia di tahun 1992. Namun perang tersebut tidak berlangsung lama setelah PBB menjadi penengah dan berakhir pada tahun 1993. Korea Utara. Tidak heran jika tidak ada yang tahu bagaimana kehidupan di negara ini. Namun saat ini Korea Utara mulai mengizinkan turis selain dari Amerika dan Israel untuk datang ke negara tersebut. Tentunya dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi yaitu harus meminta izin saat ingin mengambil foto serta berkeliling harus didampingi oleh pemandu wisata dari pemerintah Korea Utara. Sebagai turis pun mereka diwajibkan untuk menyebut Korea Utara dengan sebutan Republik Demokrasi Rakyat Korea. Masyarakat Korea Utara juga tidak memiliki akses terhadap dunia luar bahkan tidak terdapat internet serta koran Korea Utara hanya berisi tentang pemerintahan. Republik Demokratik Sahara Arab. Republik Demokratik Sahara Arab berbatasan dengan negara Maroko di bagian utara bahkan kedua negara tersebut masih memperebutkan suatu wilayah yaitu Sahara Barat. Sahara Barat sendiri memiliki jumlah penduduk sekitar lebih dari 500 jiwa dan sekitar 40% berada di El Aaiun yang merupakan kota terbesar di Sahara Barat. Konflik muncul setelah Spanyol melepas wilayah tersebut dan memberikan kemerdekaan kepada RDAS. Akan tetapi Spanyol tidak memberikan langsung kepada RDAS namun kepada Maroko dan Mauritania. Tidak heran jika sebagian besar daratan milik Republik Demokratik Sahara Arab masuk ke dalam kekuasaan Maroko dan tidak mendapat pengakuannya.
Eritrea. Bisa dikatakan jika Eritrea adalah Korea Utara di benua Afrika sebab dikenal akan sistem pemerintahan yang cukup keras atau diktator. Untuk dapat pergi ke Eritrea tidaklah mudah, visa adalah barang yang amat sulit untuk diperoleh. Tidak hanya visa, untuk melakukan apapun perlu mendapatkan izin bahkan untuk keluar dari kota Asmara atau Asmera ibu kota negara Eritrea sekalipun. Bahkan mesin anjungan tunai mandiri atau ATM tidak tersedia, serta jaringan internet yang dimiliki termasuk buruk di negara tersebut. Meskipun begitu kota Asmara memiliki bentuk bangunan masih tetap dipertahankan sejak Italia menjajah negara ini. Bahkan UNESCO menetapkan kota Asmara sebagai situs warisan dunia. Itulah 5 negara misterius di dunia. Siapa yang gak tahu benua Eropa? Benua terkecil kedua di dunia setelah benua Australia ini menjadi salah satu tujuan berlibur idaman wisatawan dari Indonesia karena lanskap alamnya yang indah dan bangunan bersejarahnya yang megah. Benua Eropa dikenal dengan benua modern dengan nuansa klasik. Hal itu disebabkan karena banyaknya bangunan masa lalu yang masih ada hingga kini. Selain hal tersebut, ternyata benua Eropa juga memiliki hal-hal unik yang tidak dimiliki oleh benua lain. Berikut adalah beberapa fakta menarik benua Eropa yang perlu diketahui. Berasal dari mitologi Yunani. Secara etimologis kata Eropa berasal dari Yunani kuno yang berarti luas dan lebar. Nama benua Eropa ini ternyata berasal dari tokoh dalam mitologi Yunani yaitu Europa. Menurut mitos, Europa adalah seorang putri Fenisia yang jelita. Dia adalah putri dari Agenor Raja Tirus. Zeus jatuh cinta dengan Europa sehingga ia memutuskan untuk muncul di depannya sebagai banteng putih yang perkasa untuk memperdaya dan mendapatkan dirinya. Sang putri pun naik ke punggung banteng dan segera dibawa ke kereta di mana Zeus menunjukkan jati dirinya dan kemudian memperistri Europa. Dengan Zeus, Europa memiliki 3 anak, yaitu Sarpedon, Minos, dan Radamantis. Patung Liberty dibangun di Prancis. Tak banyak dari kita yang tahu kalau patung Liberty yang jadi kebanggaan kota New York, Amerika Serikat itu dirancang oleh Frederick Bartholdi. Patung neoklasik kolosal itu tidak dibangun di Amerika Serikat melainkan diimpor dari Prancis. Patung itu dibuat di Prancis dan diberikan sebagai tanda persahabatan dengan Amerika Serikat. Selain Bartholdi, yang juga berjasa menciptakan patung lambang kebebasan itu adalah Alexandre Gustave Eiffel, yaitu insinyur Prancis yang membuat kerangka baja patung dan di kemudian hari nama belakangnya diabadikan sebagai nama Menara Eiffel di Paris. Tinggi total Liberty adalah 305 kaki, 6 inci dan 7 lampu pada mahkota Sang Dewi Kebebasan yang mewakili 7 benua. Mary Cemetery. Di salah satu negara Eropa yaitu Rumania terdapat sebuah situs warisan dunia UNESCO yang unik yaitu Mary Cemetery. Pemakaman umum ini berada di kota Sapanta, Rumania ini. Di dalamnya terdapat lebih dari 600 nisan berbentuk salib kayu yang dicat warna-warni dan dihias dengan lukisan yang menggambarkan kisah hidup, rahasia, atau saat-saat terakhir mendiang yang ditempatkan di masing-masing makam. Jadi jangan heran kalau di sana ada nisan kayu bergambar prajurit yang dipenggal, pria yang ditabrak truk. Tak jarang disertai tulisan-tulisan konyol seperti di bawah salib yang berat ini terbaring ibu mertuaku yang malang, jangan membangunkannya, sebab jika dia kembali ke rumah, dia akan menggigit kepalaku sampai putus. Atau testimoni dengan gambar kocak bertuliskan Ioan Toaderu sangat mencintai kuda. Satu hal lagi yang sangat ia cintai duduk di meja di sebuah bar ditemani istri orang. Negara terkecil di dunia. Mungkin Anda sudah tahu kalau negara dengan wilayah terbesar di dunia yaitu Rusia terletak di kawasan Eropa. Negara dengan wilayah terbesar kedua dan ketiga adalah China dan Brasil. Tahukah Anda kalau negara terkecil di dunia juga berada di Eropa yaitu Vatikan?
dengan wilayah 0,44 km persegi merupakan negara terkecil di dunia. Negara kota yang satu ini memang berada dalam wilayah negara Italia, tetapi kedaulatannya sebagai negara mikro diakui oleh hampir seluruh negara di dunia. Negara yang menjadi pusat kegiatan keagamaan umat Katolik ini juga merupakan pusat warisan dunia UNESCO, satu-satunya situs dalam daftar situs warisan dunia yang mencakup seluruh negara. Kota yang menjadi bagian dari dua benua. Istanbul, ibu kota dari negara Turki, adalah satu-satunya kota di dunia yang menjadi bagian dua benua besar, yaitu Eropa dan Asia. Turki sendiri memiliki dua ibu kota, Ankara yang secara yurisdiksi masuk benua Asia dan Istanbul yang diresmikan sebagai ibu kota Turki bagian Eropa. Wilayah kota Istanbul terbelah oleh Selat Bosporus. Istanbul dinobatkan menjadi ibu kota kebudayaan Eropa pada tahun 2010 oleh Uni Eropa. Sepanjang sejarah kota ini telah menjadi ibu kota banyak kerajaan. Sekarang kota ini menjadi tujuan wisata terutama bagi mereka yang ingin merasakan sensasi menjejakkan kaki di dua benua sekaligus. Hanya dengan menumpangi kapal feri, siapapun sudah bisa menyeberang dari Asia ke Eropa atau sebaliknya. Itulah beberapa fakta menarik di Eropa. Untuk diketahui, Qatar merupakan sebuah negara emirat di Timur Tengah yang terletak di sebuah semenanjung kecil di Jazirah Arab di Asia Barat dan beribu kota di Doha, yang digadang-gadang merupakan negara terkaya di dunia. Selain itu, negara ini memiliki banyak gedung pencakar langit dan bangunan mewah. Namun jangan heran bila berkunjung ke negara ini sangat minim adanya pohon, bahkan dapat dikatakan tidak ada pohon, dan berikut beberapa fakta menarik di negara Qatar. Tempat terbaik untuk dikunjungi. Di Qatar ada beberapa tempat yang wajib dikunjungi para wisatawan, yaitu The Museum of Islamic Art, merupakan museum di salah satu ujung kornih sepanjang 7 km di Doha, Qatar. Sesuai dengan spesifikasi arsitek IMP, museum ini dibangun di sebuah pulau di lepas semenanjung buatan dekat pelabuhan Doha tradisional, yaitu sebuah taman dibangun khusus mengelilingi bangunan di fasad timur dan selatan. Sementara dua jembatan menghubungkan fasad selatan dengan semenanjung utama yang menampung taman. Fasad barat dan utara ditandai oleh pelabuhan yang menampilkan masa lalu pelayaran Qatar. Selain itu ada Benteng Al-Qod merupakan tempat terbaik untuk dikunjungi di Qatar. Paling dikenal sebagai Benteng Doha, yang merupakan benteng militer bersejarah terletak di jantung kota Doha, ibu kota Qatar. Hari weekend yang berbeda. Berikut adalah salah satunya adalah soal hari libur. Tidak seperti kebanyakan negara di dunia di mana Sabtu dan Minggu adalah akhir pekan, negara Timur Tengah memiliki hari Jumat dan Sabtu sebagai akhir pekan. Bahkan sebelumnya mereka menetapkan hari Kamis dan Jumat sebagai akhir pekan, sementara hari Minggu termasuk hari biasa atau hari kerja. Hal ini mudah dipahami karena Jumat ada ibadah salat Jumat dan di waktu itu semua pasar, toko maupun mal ditutup. Balap unta dengan joki robot. Salah satu kegiatan atau petualangan paling populer di Doha, Qatar adalah naik unta yang sangat unik. Dulu anak-anak digunakan sebagai joki unta, yang kemudian dilarang karena menjadi sangat berbahaya. Pada tahun 2004 negara tersebut mulai menggunakan robot joki unta untuk balapan. Robot telah menggantikan anak-anak dan telah menjadi sensasi di seluruh dunia. Balap unta adalah salah satu olahraga paling favorit di Timur Tengah, karena orang-orang di seluruh dunia datang untuk menonton. Tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022. Qatar adalah negara Arab pertama yang terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia,
Piala Dunia FIFA 2022 telah menjadi berita utama. Kontroversi dan persiapan tentang acara ini sudah dibicarakan banyak orang. Turnamen ini akan diadakan di musim dingin, yaitu pada pertengahan November sampai Desember nanti. Padahal sepanjang sejarahnya sejak digelar pada 1930 Piala Dunia selalu diadakan di musim panas, yaitu pada bulan Juni dan Juli, karena suhunya lebih menyenangkan dan merupakan musim liburan di hampir banyak negara. Namun mustahil memilih waktu yang sama, karena suhu saat musim panas di Qatar bisa mencapai 50 derajat Celcius. FIFA selaku penyelenggaran pun dianggap mengeluarkan keputusan kontroversial saat memilih Qatar sebagai tuan rumah. Namun bukan perkara mudah untuk mengganti tuan rumah, sehingga jalan tengah pun diambil. Piala Dunia FIFA 2022 digeser ke bulan November atau Desember, karena Qatar telah menghabiskan banyak uang untuk turnamen ini. Salah satunya memasang fasilitas pendingin yang maksimal di tiap stadion agar para pemain maupun penonton tidak terlalu merasa kepanasan. Negara teraman di dunia. Hal tersebut dilandasi oleh pernyataan bahwa tingkat bencana alam di Qatar sangatlah rendah, hanya terjadi 0,1% gempa bumi di Qatar. Qatar juga memiliki pulau buatan berbentuk seperti untayan mutiara. Pulau tersebut dibuat tepat di atas salah satu tempat menyelam mutiara zaman dahulu yang banyak digunakan masyarakat Qatar untuk mencari mutiara. Sebelum menjadi negara pengekspor minyak bumi terbesar di dunia dahulu, masyarakat Qatar bekerja sebagai pencari mutiara. Menurut klasifikasi aturan dalam laporan itu, negara-negara di-ranking berdasarkan ketertiban. Artinya Qatar di-ranking 133 dengan mendaftarkan tingkat kejahatan terendah dengan 11,90 poin dari 100. Qatar pun kembali menduduki posisi puncak sebagai negara paling aman. Itulah beberapa fakta menarik di negara Qatar.